tidur. Masalah yang ketiga adalah masalah bertemu dua kulit laki dengan perempuan yang bukan mahram, bukan muhrim ya, mahram. Kalau muhrim itu orang takbiratul ihram namanya muhrim. Orang pakai kain ihram namanya muhrim. Tapi kalau laki perempuan yang namanya punya hubungan namanya bukan muhrim, mahram. Seperti saya sama ibu saya, mahram. Mahram itu ada berapa? Ada 18. Mahram itu ada 18. 7 karena keturunan, 7 karena persusuan, 4 karena perkawinan. Jadi 14 sama 4, 18. 7 karena apa tadi? 7 karena keturunan, karena nasab. 7 itu karena nasab. Apa di antaranya? Ya, tiga masyarakat rajul nomor atin. Yang pertama karena nasab, seperti tadi dikatakan wa in alat, ya, ibu kita walaupun ke atas, sampai ke atas itu tidak batalkan wudu. Ibu saya, ibunya lagi, ibunya ibu, ibunya terus ke atas sampai Siti Hawa, tidak batal. Yang kedua anak ke bawah, wa in safulat atau safalat, anak saya perempuan ke bawah, anaknya anak saya, cucunya anak saya, buyutnya anak saya ke bawah sampai yaumul qiyamah, tidak batal. Yang ketiga ukhud, ukhud itu saudara perempuan. Farak itu ke bawah, usul itu ke atas. Usul saya, ibu saya ke atas, gak batalkan wudu sama saya. Saya persetujuan ibu saya gak batal wudu. Farak itu ke bawah, anak saya, anaknya anak saya ke bawah, gak batalkan wudu. Hatta syahwat, Ustaz, hatta syahwat gak batal wudu. Ya, yang kedua adalah apa namanya? Yang ketiga adalah ukhud. Ukhud itu samping. Ukhud itu samping. Ukhud itu artinya adalah saudara. Saudara itu kan hasyiyah, samping itu. Ya enggak? Hasyiyah. Ukhud itu saudara. Saudara ini dapat batalkan wudu. Saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu enggak batalkan wudu. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa namanya? Ammah. Ammah itu apa? Ammah itu saudaranya bapak, saudaranya abah. Bibi ya. Ammah itu ammah bibi. Bibi itu walaupun dia baik dia sekandung dengan ayah kita, sekandung dengan ayah kita, atau seayah tok dengan ayah kita, atau seibu tok dengan ayah kita, nggak batal wudu. Itu namanya mahram. Lalu khalah juga bibi, tapi dari jalur ibu ya. Khalah jalur ibu. Sama, baik dia sekandung dengan ibu kita, atau sebapak tok dengan ibu kita, atau seibu tok dengan ibu kita, nggak batal wudu. Yang keenam adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bintul akh, anak perempuannya saudara saya yang laki, keponaan. Jadi keponaan saya dari saudara laki saya. Saya punya adik namanya Ahmad. Ahmad ini punya anak namanya Fatimah Karimah. Fatimah Karimah ini namanya apa? Bintul akh. Ya enggak? Bintul akh. Enggak batalkan wudu. Dia ke bawah, enggak batalkan wudu. Anaknya Karimah, cucunya Karimah, buyutnya Karimah, canggahnya Karimah, cicitnya Karimah, zuriyahnya Karimah, gak batalkan wudu. Yang ketujuh terakhir adalah bintul ukhud. Bintul ukhud sama bintul akh, anak perempuan dari saudara perempuan saya. Saya punya saudara perempuan namanya Aminah. Aminah ini punya anak perempuan namanya Fatumah. Fatumah ini gak batalkan wudu sama. Ya, anaknya dia, anaknya Fatumah, cucunya Fatumah, buyutnya Fatumah ke bawah ila yaumil qiyamah, gak batalkan wudu. Itu namanya senasab. Senasab ini. Nanti ada serodok. Rodok itu sesusuan. Nah ini kalau di zaman sekarang nggak ada susuan sudah. Apa ada susuan zaman sekarang? Nggak ada. Boleh dikata jarang. Jarang susuan itu jarang. Saya masih punya ibu susu saya di Gresik sana. Itu punya anak ibu saya. Kebetulan ibu saya, susu saya itu namanya Kak Bulan namanya. Itu dia punya anak perempuan. Anak perempuannya dia itu sama saya namanya saudara susu. Nggak boleh saya nikahi, nggak boleh. Dan tidak batal wudu. Semua yang tidak batal wudu tidak boleh dinikahi. Yang tidak batal wudu tidak boleh dinikahi. Yang batal wudu boleh dinikahi. Makanya istri itu batal wudu enggak? Batal wudu, makanya dia boleh dinikahi. Jadi makanya dalam mazhab Syafi'i itu kalau seorang suami bersentuhan kulit dengan istrinya batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i batal wudunya. Kenapa? Kalau nggak batal wudunya nggak mungkin boleh dinikahi. Gitu ya. Jadi sifatnya adalah seperti itu. Jadi susuan sama-sama senasab sama.
ibu susu, anak susu, bibik susu, saudara anak keponakan susu dari jalur laki-laki, keponakan susu dari jalur perempuan sama. Itu susuan, ya, susuan. Cuman yang nggak batal wudu sama saya. Jadi gini, saya punya ibu susu namanya Kak Bulan. Kak Bulan itu punya anak namanya Zakia. Zakia itu sama saya jatuhnya apa? Saudara susu. Tapi sama adik saya Adni batal wudu. Karena yang nyusu cuma saya tok sama Kak Bulan. Ya, tapi sama adik saya Abu Bakar Adni batal wudu karena adik saya Abu Bakar Adni nggak menyusu dengan Kak Bulan, misalnya begitu. Ini ambil permisalan saja supaya kita gampang. Lalu yang 4 adalah karena seperkawinan. Seperkawinan itu ada 4. Apa itu? Ibu mertua, menantu, anak gawan. Anak gawan itu anak bawaan suami, ya. Lalu anak bawaan istri, anak bawaan istri. Lalu yang keempat adalah istrinya apa? Istrinya bapak. Mertua, gak batal wudu. Begitu Anda mengatakan saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat dan uang 100.000 dibayar tunai. Begitu, alhamdulillah, barakallahu fiik, selesai. Habis itu cerai. Batal wudu tidak sama orang tuanya, nggak batal wudu. Sampai selamanya nggak batal wudu, walaupun tidak dikumpuli istrinya, tetap mertuanya jadi mahramnya. Yang kedua, menantu, sama. Mertua sama menantu ini sama kedudukannya, nggak batal wudu walaupun tidak dikumpuli. Paham ya? Yang ketiga adalah anak gawan istri. Tadi dijelaskan, anak gawan istri itu namanya rabibah. Rabibah itu jadi saya misalnya nikah dengan seorang wanita yang sudah punya anak, janda, perempuan lagi anaknya. Batal wudu tidak sama saya. Batal wudu kalau saya belum berhubungan senggama sama ibunya. Kalau saya sudah senggama sama ibunya, maka dia jatuhnya adalah anak tiri saya dan saya tidak batal wudu. Ya, jadi ini seperti ini. Namanya rabibah, anak gawan, anak bawaan. Kemudian yang keempat adalah zaujatul ab, yaitu istrinya ayah, istrinya bapak, itu gak batal wudu. Jadi kalau saya sekarang punya abah Habib Ali ini kawin lagi sama perempuan lain. Ibu saya namanya Syifa, kawin lagi sama perempuan lain, misalnya siapa? Sakinah misalnya. Sakinah itu sama saya batal wudu, tidak batal wudu karena dia adalah ibu tiri saya. Nah, ya, walaupun ayah saya tidak dukul atau dukul, yang penting saya jadi anak apa? Jadi anak tirinya si ibu Sakinah ini. Yang harus dukul itu anak gawan istri. Kalau anak gawan suami nggak harus masuk, nggak harus senggama. Itu saya kira itu. Masalah menantu juga ada permasalahan. Banyak yang tanya sama saya di dalam SMS. Ustadz, saya punya pertanyaan. Kalau ada anak tiri kayak tadi, anak tiri, saya ini abah saya ini punya anak, adik saya namanya Aminah. Aminah ini sama ibu Sakinah, ibu tirinya ini, jelas perempuan sama perempuan nggak batal wudu ya. Tapi jadi pertanyaan, suaminya Aminah ini sama ibu Sakinah batal wudu enggak? Bukan menantu ini, menantu tiri. Menantu tiri batal wudu. Menantu tiri batal wudu. Tapi kalau menantu dari anak kandung tidak batal wudu. Jadi ibu saya namanya Syifa, punya anak Aminah, adik saya, dikawinkan sama Muhammad misalnya. Muhammad ini sama ibu Syifa sama ibu saya batal wudu tidak batal wudu karena ini menantu, ini mertua. Tidak batal wudu. Dan Aminah anak kandungnya ibu Syifa. Tapi beda hal kalau sekarang ayah saya kawin lagi sama ibu Sakinah, kan ini namanya ibu tirinya Aminah, ibu adik saya. Ya enggak? Aminah ini dikawinkan sama abah saya dengan Muhammad. Pertanyaannya, Muhammad suaminya Aminah ini sama ibu tirinya Aminah batal wudu enggak? Batal wudu. Karena bukan mertua kandungnya. Bukan ibu kandungnya Aminah, tapi ibu tirinya Aminah. Jadi itu namanya mertua kualon katanya orang Jawa. Nah, mertua kualon ini batal wudu. Membawa. Yang terakhir yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudu, yaitu adalah menyentuhnya farji adami bibatnil kaf, yaitu adalah menyentuhnya lubang depan telapak tangan ini dengan lubang depan dan lubang belakang.
Jadi ketika tangan ini disejajarkan, dibuka, jadi yang tidak kelihatan itu dibuat nyentuh, maka hukumnya batal wudunya. Baik itu lubang depan maupun lubang belakang. Dikatakan di sini oleh para ulama, lau khalaqa lahu fi batnika fihi sil'ah. Kalau misal ada satu orang dicipta sama Allah Subhanahu wa taala di kaf, di telapak tangannya ini ada namanya sil'ah, daging tumbuh di sini. Nah, gimana kalau nyentuh lubang depan dan lubang belakang? Maka hukumnya yaitu adalah batal. Tapi kebalikannya, kalau Allah Subhanahu wa taala nyiptakan namanya daging tumbuh di dhahar sini, ya, di atas telapak tangan seperti ini, disentuhkan lubang depan dan lubang belakang, gimana hukum wudunya? Maka tidak batal, karena ikut namanya dhahar. Kalau kita nyentuh telapak tangan lubang depan dan lubang belakang, batal. Tapi kalau dhahar nyentuh lubang depan dan lubang belakang seperti ini, tidak batal. Nah gitu ya. Jadi hal-hal yang membatalkan wudu yaitu adalah nyentuhnya telapak tangan ini, baik itu lubang depan maupun lubang belakang. Min nafsihi aw ghairihi, baik itu tempatnya sendiri atau tempatnya orang lain. Nyentuhnya dengan telapak tangan, tempatnya sendiri atau tempatnya orang lain. Dzakaron aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Shaghiran aw kabiran, baik itu anak kecil ataupun orang besar. Hayyan aw maitan, baik itu orang hidup ataupun orang mati, wafat, maka hukumnya yaitu adalah batal. Baik itu anaknya sendiri, ada ibu nyeboi anaknya, istinja anaknya, menyentuh namanya lubang depan dan lubang belakang, maka hukum wudunya ibunya yaitu adalah batal. Dikatakan oleh para ulama hatta sikit, walaupun anak, misal ada ibu, dia keguguran, anaknya kegugurannya umur 5 bulan misal, kita nyentuh lubang depan dan lubang belakangnya, maka hukumnya yaitu adalah batal wudunya. Kalau 4 bulan kegugurannya karena sudah ditiup namanya roh di situ, nyentuh lubang depan dan lubang belakang tetap batal. Kecuali yaitu adalah ada namanya bayi yang keguguran belum namanya ditiup roh kurang dari 4 bulan, disentuh lubang belakang dan lubang depannya maka tidak batal. Dikatakan juga di sini oleh para ulama, di sini dikatakan launa bata ala batnil kaf, kalau ada namanya di telapak tangannya ini tumbuh namanya sya'ar katsir, bulu yang banyak, ya di sini ya, tumbuh namanya bulu yang banyak. La yu'addu ha'ilan bal yanqut al-masu bihi, maka tidak disebut namanya ha'il, penghalang, tetap batal. Nyentuh namanya lubang depan dan lubang belakang batal. Misal telapak tangan kita ditutup namanya kaos tangan, nyentuh lubang depan dan lubang belakang tidak batal. Tapi kalau telapak tangan ini cipta sama Allah ada namanya bulu yang banyak, la yu'addu ha'ilan, tidak dihitung yaitu adalah ha'il, penghalang. Nyentuh gini lubang depan dan lubang belakang, maka hukumnya tetap yaitu adalah batal. Jadi bulu di tangan itu tidak dianggap sebagai hail, tidak dianggap sebagai lampir ini, tidak dianggap sebagai apa? Sebagai penghalang. Karena bulu itu adalah menyatu dengan kulitnya, dengan badannya, dengan anggota tubuhnya dia. Itu penting. Jadi ada permasalahan yang penting untuk ikhwan dan akhwat ketahui. Kalau ada di satu daerah itu mahram dan dia mahramnya tadi itu terhitung. Contoh gini. Ayah saya bilang sama saya begini, ya Alwi, di Garut itu, di kota Garut sana itu, di desa, ada satu desa di Garut sana namanya Desa Cendana, namanya Desa Cendana. Di Desa Cendana itu, kalau mau dilihat dalam kakak ini, di Desa Cendana itu, kira-kira ada 50 kakak di Desa Cendana itu, berarti ada 50 perempuan atau 100 orang wanita, kan berarti itu namanya mahsurat, terhitung. Ada 100 orang wanita. Salah satu dari 100 wanita itu adalah ibu susumu. Salah satu dari 100 wanita yang ada di Desa Cendana Garut itu adalah ibu susumu. Berarti maknanya apa? Idza talatat mahram bi ajnabiyatin mahsuratin, tidak boleh dikawin. Tidak boleh dikawin. Kalau sampai perempuan itu bisa dihitung jumlahnya 50, 100, 1000 bisa dihitung. Maknanya bisa dihitung dengan jari tangan. Maka kita tidak boleh mengawini mengawini semua mereka perempuan yang ada di desa tersebut. Karena bisa jadi yang kau kawin itu adalah ibu susumu atau mungkin barangkali saudara susumu. Paham ya? Itu kalau terhitung. Kalau tidak terhitung, ya Alwi, di Desa Cendana itu banyak
banyak orang perempuan di sana. Dan salah satu di antara mereka adalah ada ibu susumu di sana. Berapa jumlahnya bapaknya? Bisa mungkin 1000, bisa mungkin di atas 1000. Allah alam, pokoknya banyak. Maka boleh saya mengawini salah seorang di antara mereka. Boleh, jadi itu penting bagi kita untuk ketahui. Jadi ya selamatnya bagaimana? Selamatnya ya jangan datang ke desa itu, sudah lebih baik. Datang ke desa lainnya saja. Paham ya? Itu masalah mahram itu. Adapun tentang masalah zaujatin Nabi, istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hukumnya adalah menjadi mahramnya Rasulullah. Artinya mahramnya Rasulullah, dia tetap adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya dihormati zaujatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna tahrimahunna lihormatihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Misalnya kita hidup di zaman Rasulullah wafat, istrinya iddah 4 bulan 10 hari. Apakah setelah selesai iddahnya istrinya Rasulullah ini, kita boleh nikah dengan istrinya Rasulullah? Tidak boleh. Karena hakikatnya istrinya Nabi Muhammad ini adalah dia tetap hidup di masa itu, masa mereka masih hidup, itu untuk menghormati kemuliaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran mengatakan, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusikum wa azwajuhu ummahatuhum. Al-Quran mengatakan An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih mulia daripada orang mukmin terhadap diri mereka sendiri, dan istri-istrinya Rasulullah itu adalah ibunya mereka. Jadi kalau sekarang ayahnya meninggal, masa boleh anak kawin sama ibunya? Tak boleh. Tidak boleh, hatta umatnya tidak boleh kawin dengan istri Rasulullah. Tidak boleh, walaupun selesai iddahnya tidak boleh. Bikhilaf zaujatil anbiya. Kalau istri-istrinya para nabi, dikatakan di sini, wa amma zaujatu bagitul anbiya fahal yahrimna ala sairil umam. Adapun istrinya para nabi-nabi yang lain selain Rasulullah, apakah disamakan dengan istrinya Rasulullah? Artinya kalau mereka meninggal, istrinya tidak boleh nikah oleh umatnya. Fihi khilaf, kata ulama masih ada khilaf. Walladhi nugila 'ani Syekh Al-Habni annahunna yahrimna 'alal umal la 'alal anbiya. Dikatakan kalau istrinya para anbiya tidak boleh dinikah oleh nabi yang lain, tapi tidak boleh dinikah oleh umatnya. Itu bedanya istrinya Rasulullah sama istrinya para anbiya. Kalau istrinya Rasul, hatta para anbiya tidak bernikah. Karena untuk menghormati kemuliaannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena hakikatnya istrinya Rasulullah itu tetap berstatus sebagai istri. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu hidup di kuburnya. Ya, jadi apa namanya? Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasulullah itu tetap hidup di dalam kuburnya. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu meninggal dan sudah tidak lagi melihat kita sebagai umatnya di dalam kuburnya, maka disanksikan keimanannya. Ya, itu. Saya kira itu tambahan sedikit saja. Allah Ta'ala a'lam, sedikit saja untuk kepada kajian tasawuf. Hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Menjaga hati dari kemaksiatan itu juga wajib bagi setiap muslim, laki ataupun perempuan, jaga hatinya.